Jadi kalau kulit mati di wajah kita tuh terangkat, terkikis, itu tuh bakalan membuat kita mempunyai kulit yang baru. Kulit yang baru itu adalah kulit yang lebih cerah, lebih glowing, lebih bercahaya. Itu kuncinya guys. Jadi halo, aku Nomi. Kalau kamu, jadi di video kali ini aku mau bikin video tentang tips untuk mencerahkan kulit yang ampuh banget. Jadi aku punya 7 tips untuk mencerahkan kulit yang susah banget cerah, susah banget putih. Dan ini akan aku jabarkan di video ini, dan aku udah tulis kayak rangkumannya sih, kayak poin-poinnya aja yang bakalan aku jelasin di video ini. So ya, sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian dulu kalau aku tuh basicnya itu adalah anak yang punya kulit hitam atau sawo matang atau seperti ini dan ini dan ini. Jadi aku tuh punya kulit yang nggak terlalu putih tapi nggak terlalu hitam juga, jadi kayak sedang gitu kulitnya, seperti kayak gini. Dan aku pengen kasih tips ke kalian gimana caranya biar cepat mencerahkan kulit yang bener-bener ampuh banget. Ini tuh udah aku terapin selama bertahun-tahun lamanya. So let's get together. So langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi kita langsung aja ke tips yang pertama. Yang pertama itu adalah siapkan dana. Ya, uang itu benar-benar adalah solusi dari semua permasalahan duniawi, dan termasuk untuk mencerahkan kulit. Jadi untuk dapat kita mencerahkan kulit, kita tuh harus punya skincare, dan skincare itu harus dibeli memakai uang. So yang pertama adalah siapkan dana untuk beli skincare. Sebelum beli skincare, ada tips yang kedua, yaitu kenali jenis kulit kalian. So aku pribadi adalah jenis kulit yang oily dan acne prone. Jadi kayak oily itu berminyak dan cenderung berjerawat, suka berjerawat gitu. Dan aku itu untuk tips yang kedua ini yaitu mencari sebuah skincare yang mampu untuk mengurangi oil di kulit aku dan mampu untuk menghambat pertumbuhan jerawat aku. Dan yang pertama tentunya untuk mencerahkan kulit. Itu penting banget, itu kita harus tahu dulu jenis kulit kita. Ketika kita tahu jenis kulit kita bakalan tahu gimana skincare yang kita butuhkan. So yang ketiga adalah rutin memakai skincare. Ini tuh bener-bener sangat harus kalian terapkan jika kalian pengen kulit yang cerah. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian beli skincare, kalian punya uang, kalian punya skincare, tapi kalian nggak rutin makanya, itu tuh sama aja bohong. Itu tuh bakalan buang-buang uang dan buang-buang tenaga kalian buat beli skincare, karena itu nggak akan ada hasilnya kalau kalian nggak rutin pakai skincare. Pakai skincare itu di kapan sih kak? Jadi skincare itu dipakai di pagi hari itu CTMP, dan di malam hari itu juga CTMP. Oke, CTMP itu apa sih kak? Gitu kan pertanyaannya. CTMP itu kalau setahu aku ya, maaf kalau misalkan aku salah, kalian bisa koreksi di komentar. C itu adalah clean. Jadi kita harus membersihkan wajah kita terlebih dahulu. Jadi kita harus punya facial wash yang cocok di kulit kita. Aku pribadi adalah tipe orang yang sangat rewel, sangat sensitif dengan facial wash. Jadi aku tuh sering banget yang namanya gak cocok sama facial wash. Jadi kalian harus tentukan facial wash yang cocok untuk kalian apa. Kalau aku punya rekomendasi, aku untuk yang kulitnya oily dan berjerawat gitu, aku rekomendasi facial wash Irene Acne tipe 1. Itu ampuh banget buat menghambat pertumbuhan jerawat dan juga membersihkan, karena itu kan fungsinya clean gitu untuk membersihkan. Terus T itu adalah toner atau tonic. Jadi toner itu adalah sebuah
cairan yang bisa menyeimbangkan pH kulit kita ketika sudah dibersihkan oleh facial wash. Jadi toner ini mampu untuk membersihkan kembali kulit kita dan juga menyeimbangkan pH kulit kita. Toner juga ada yang bisa fungsinya itu untuk eksfoliasi atau mengangkat sel kulit mati. Tapi ada juga yang fungsinya untuk hydrating atau melembabkan. Jadi kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Kalau misalkan kalian mau eksfoliasi, berarti kalian pakai toner eksfoliasi. Kalau misalkan kalian mau melembabkan, kalian pakai toner yang hydrating atau essence toner seperti itu. Terus ada CTM. Itu adalah moisturizer. Aku pribadi jujur aku pernah beli moisturizer dan aku pernah pakai moisturizer, tapi aku tuh tipe orang yang kurang suka pakai moisturizer karena aku tuh kembali lagi ke jenis kulit kita masing-masing. Kalau aku pribadi kulitnya itu cenderung oily dan berminyak dan juga acne dan agak sensitif. Jadi kalau misalkan pakai moisturizer aku ngerasa terlalu berat di kulit aku, jadi aku ganti moisturizer aku tuh dengan serum. Nah itu kalau aku ya guys. Terus CTMP. Nah untuk P itu adalah protection. Protection itu apa? Protection itu adalah perlindungan di bawah paparan sinar matahari. Jadi protection itu maksudnya itu adalah sunscreen. Kalian sangat perlu sekali pakai sunscreen. Oke lah, kalian nggak pakai toner nggak apa-apa, nggak pakai serum nggak apa-apa, tapi kalian harus pakai sunscreen dan facial wash. Itu tuh kayak inti banget dari atau basic banget dari skincare. Jadi itu benar-benar harus banget kalian pakai. Nah terus setelah rutin pakai skincare itu untuk pagi. Lanjut untuk siang. Kalau untuk siang aku hanya merekomendasikan kalian reapply sunscreen karena itu tuh penting. Reapply sunscreen. Terus untuk malam hari, yang pertama sama seperti pagi, kalian double cleansing dulu pakai misalkan micellar water. Aku seringnya micellar water. Terus juga pakai facial wash. Kalau aku pakai facial wash, dulu aku pakai Airin tipe Acne 1, tapi sekarang aku pakai dari Premier Beauty. Gimana ya bacanya tuh ya? Aku ambil. Ini facial wash baru aku. Jadi ini tuh kayak glow brightening. Jadi kayak bisa membuat kulit kita menjadi lebih cerah dan lebih glowing seperti itu. Nah, terus habis itu kita pakai toner lagi sama seperti di IM Skincare. Jadi pakai toner biar kulitnya tuh kayak lebih bersih lagi dan siap dipakein krim malam. Kalau aku pakai krim malam ya bukan ya sejenis moisturizer malam gitu, dan juga kayak correction cream gitu yang bisa membantu untuk memperbaiki kulit kita. Jadi kalau untuk malam itu adalah skincare yang mampu untuk memperbaiki kulit kita. Bisa kalian pakai serum retinol atau serum AHA/BHA seperti itu. Kalau aku biasanya pakai ini toner yang eksfoliasi. Nah, tips yang keempat adalah seminggu sekali atau 2 kali sekali eksfoliasi kulit. Itu tuh penting banget guys, sangat penting. Kalian misalkan udah rutin nih ya pakai CTMP itu yang aku sebut tadi di pagi dan malam, tapi kalian lupa kalau kalian itu punya sel kulit mati yang harus dikikis, dibantu untuk dikeluarkan, dibantu untuk diangkat. Jadi eksfoliasi itu penting banget. Jadi kalian kalau idealnya itu kayak 2 kali seminggu atau seminggu sekali gitulah minimal, dan yang paling maksimalnya itu seminggu 3 kali. Kalau aku pribadi aku pakai ini toner Skintific dari 5% AHA/BHA PHA. Jadi aku tuh pakai kayak 2 hari sekali gitu, dan itu ngebantu banget buat kayak mengangkat sel kulit mati di wajah kita. Jadi kalau kulit mati di wajah kita tuh terangkat, terkikis, itu tuh bakalan membuat kita mempunyai kulit yang baru,
kulit yang baru itu adalah kulit yang lebih cerah, lebih glowing, lebih bercahaya. Itu kuncinya guys. Jadi kita tuh harus eksfoliasi. Itu tips keempat aku. Jadi aku tuh rutin eksfoliasi. Dulu aku waktu mungkin 3 tahun lalu aku tuh pakai The Ordinary AHA 30%. Itu tuh aku pakai sampai 2 botol dan itu ampuh banget untuk menghapus atau menyamarkan noda hitam, menghilangkan bekas jerawat di wajah aku. Jadi itu tuh benar-benar ampuh banget, The Ordinary AHA PHBA. Cuman aku sekarang nggak pakai itu lagi karena lumayan mehong say, 180 ribuan gitu. Jadi aku pakai skin peak aja yang kayak ringan-ringan aja gitu. Sebenarnya ini tuh kalau eksfoliasi itu boleh nggak sih kak setiap hari? Mungkin ada pertanyaan kayak gitu. Dan jawabannya itu nggak boleh guys, nggak boleh eksfoliasi setiap hari karena itu tuh bikin kulit kalian jadi iritasi dan juga bisa aja bikin kulit kalian jadi sensitif, merah-merah atau bahkan kayak keluar koreng gitu. Aku pernah waktu itu pas sebelum mau ke Bali aku eksfoliasi setiap hari pakai The Ordinary AHA 30%. Itu tuh bikin kulit aku jadi iritasi di sini, kayak ada kayak memar gitu. Dan itu tuh aku salah ya guys, jadi jangan dicontoh. Jadi nggak boleh eksfoliasi setiap hari. Oke, kita lanjut ke tips yang kelima. Jadi yang kelima adalah rajin reapply sunscreen. Itu tuh wajib banget. Aku pernah ada cerita nih ya dari salah satu seorang TikToker atau iya deh kalau nggak salah TikToker. Jadi dia itu sangat kagum dengan salah satu kulit dari tante-tante atau ibu-ibu yang dia itu ibu-ibunya itu udah kayak 40 tahun lebih gitu, tapi kulitnya itu benar-benar seawet muda itu, benar-benar awet muda kayak artis-artis Korea. Dan si TikToker itu tuh kayak nanya apa sih rahasianya, dan ternyata rahasianya itu adalah sering reapply sunscreen. Itu rahasia kulit awet muda dan terbebas dari flek hitam atau noda bekas jerawat yang nanti menghitam itu. Jadi bener-bener reapply sunscreen itu penting banget. Berapa jam sekali sih kak? Misalkan pertanyaannya, bisa dari 3 sampai 4 jam sekali kita reapply sunscreen, karena itu sepenting itu pakai sunscreen. Sunscreen itu adalah sebuah produk skincare yang melindungi kulit kita dari pengaruh buruk sinar matahari yang sangat akan berpengaruh di masa tua kita nantinya ketika kita mungkin kita mudanya itu nggak berasa gitu ya, gue bodo amat gak pakai sunscreen nih, biasa aja kulitnya. Tapi nanti kalian itu bakalan ngerasa di saat tua itu bakalan ada apa ya, kayak flek gitu. Dan pokoknya kalau orang barat tuh ya kayak crinkle apa ya namanya, aku lupa. Pokoknya itu tuh kayak pokoknya harus pakai sunscreen, apply sunscreen itu penting banget. Apalagi kalau misalkan kalian yang kegiatannya itu banyak di lokasi outdoor, itu benar-benar harus sering pas sunscreen. Kalau bisa yang SPF-nya tuh 50 SPF. Oke. Tips yang keenam, kok keenam gini? Keenam. Jadi yang keenam ini tuh adalah tips yang sebenarnya nggak bisa diterapin di semua orang karena ini tuh kayak menyangkut kegiatan, menyangkut aktivitas. Jadi jangan terlalu banyak beraktivitas di outdoor. So kenapa aku bilang gini? Karena jujur ketika aku memiliki aktivitas di rumah aja, itu tuh bener-bener ampuh banget untuk lebih cepat mencerahkan kulit aku. Dan ini tuh bukan hanya aku yang mengalami, tapi ketika adik aku yang paling bungsu itu yang asalnya kulitnya hitam tapi tiba-tiba dia di rumah aja, itu tuh kulitnya jadi lebih putih, lebih cerah gitu, padahal dia kagak pakai skincare, masih bocil ya. Jadi bener-bener kayak ngaruh gitu untuk aktivitas di outdoor dan di indoor. Jadi apa sangat-sangat kalau misalkan kalian, tapi kalau misalkan aku aktivitasnya atau kegiatannya atau kerjanya tuh di outdoor, jadi gimana dong? Menurut aku kalian harus pakai sunscreen yang ampuh banget buat menangkal efek buruk sinar matahari yang bisa menggelapkan kulit kalian. Kayak
pakai sunscreen yang SPF-nya tinggi misalkan kayak gitu. Tapi menurut aku kalau misalkan kalian pengen cepet cerah, cepet putih, itu jangan terlalu banyak aktivitas di outdoor kalau menurut aku ya. Lalu tips yang ketujuh, ini tuh tips yang terakhir dari aku, udah 13 menit, ya ampun. Jadi yang tips yang ketujuh itu simple banget, kalian harus jaga makanan dan minuman. Dari sekarang kalian harus jaga makanan dan minuman ke pola makan yang lebih sehat, lebih bergizi, lebih bernutrisi. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena makanan atau yang minuman yang kita konsumsi itu ngaruh loh ke kulit, ngaruh loh ke badan, ngaruh loh ke sistem pencernaan kita, pokoknya ngaruh ke kesehatan juga. Dimana ketika kita itu makanan dan minuman itu kayak ibaratkan bensin. Ketika kita menggunakan bensin yang bagus, kualitas yang oke, maka akan terciptalah kondisi tubuh kita yang lebih berkualitas, lebih oke, lebih mantap, lebih kolagennya itu lebih bagus, misalnya kulitnya itu jadi lebih kenyal. Karena aku pernah punya cerita lagi ya guys, jadi aku punya temen, dan temen aku tuh punya temen KKN. Jadi teman KKN dia itu punya kebiasaan setiap hari, hampir setiap hari itu makan buah-buahan. Dan yang harus kalian tahu, kulitnya itu adalah kulit yang benar-benar kenyal, glowing, cerah, bebas dari jerawat. Karena makanannya itu makanan yang sehat-sehat, yang bergizi, yang kayak bisa kayak menghambat, sebenarnya makanan dari makanan dan minuman pun bisa menghambat pertumbuhan jerawat, atau menghambat kayak pertumbuhan jerawat sih, kayak jerawat atau minyak. Jadi kalau gorengan, santan-santanan itu agak dihindari guys, karena itu tuh lumayan berpengaruh ke kulit. Terus juga selain itu kacang, ya kan ada mitos kacang bikin jerawatan, itu juga agak dikurangi guys, karena makanan itu juga berpengaruh ke kulit kita. Kalau aku pribadi nih ya, pantangannya itu ketika makan manis, aku tuh sering banget wajah tuh jadi kusam, terus sering jerawatan banyak di mana-mana. Atau enggak aku karena hormon, karena gen. Jadi kalau misalkan mau datang bulan itu kayak muncul beberapa jerawat, dan itu udah biasa banget aku alami. Dan alhamdulillahnya itu jerawatnya itu gampang pudar dan gampang hilang. Karena apa? Karena aku sering apply sunscreen, aku CTMP-nya pagi, terus juga malam juga aku sering skincare rutin gitu. Di tips yang ketiga itu rutin nih pakai skincare, jadinya aku lebih cepat gitu pudar bekas jerawatnya guys. So gitu guys, 7 tips ampuh mencerahkan kulit dari aku. Dan aku mau closing ya guys, untuk kalian yang mungkin masih bersedih hati kenapa kulitnya itu susah cerah, dari sekarang kalian terapin coba 7 tips dari aku. Itu tuh akan ada hasilnya di kemudian hari, karena itu berproses guys. Semuanya itu nggak ada yang instan, semuanya itu berproses. Bahkan masak mie aja berproses, mie instan gitu. Jadi harus kita nikmati dulu prosesnya, dan kita nanti akan ada hasil yang memuaskan di diri kita. So segitu dulu video dari aku, udah 16 menit, ya ampun. Makasih yang udah nonton sampai detik ini. See you di my next video. Jangan lupa follow Instagram aku, like, comment, dan subscribe channel aku. Bye.